Berarti si Jaguar itu di sini berarti kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, boleh diceritakan Cak Jum, awal kepergian Jaguar ini karena apa? Jadi biar tidak timbul penasarannya teman-teman ini, kan teman-teman kan masih banyak yang sangat seneng keranda Jaguar ini. Karena walaupun kambingnya sudah nggak ada, namanya kok cek melekat kan ini kan. Nah, bisa diceritakan itu kenapa Cak Jum kok awalnya Jaguar itu nggak ada, itu kenapa? Sakit atau gimana? Kalau adanya itu makin sakit mas, waktu itu sakit. Sakit. Iya. Waktu itu perkiraan 1 bulan mas. Tapi ya kalau selama saya pemelihara kambing ya enggak pernah melihat penyakit yang kayak di Jaguar. Jaguar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, berjumpa lagi dan bertemu lagi bersama saya Mas Imam di channel Jawara Etawa Farm. Hari ini saya berada di kandangnya beliau, Cak Jum ya. Beliau salah satu bisa dikatakan orang lawasnya di kambing PE ras Kaligesing, khususnya di daerah Lumajang. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung ngobrol dengan Cak Jum tentang merintis ya awal daripada peternakan ini yang diberi nama Jaguar Farm. Ini bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman yang hari ini lagi memulai beternak kambing etawa, khususnya ras Kaligesing. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, karena subscribe itu sangat-sangat gratis. Assalamualaikum, Cak Jum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Letak banter aja Jum, kayak orang sarapan. Ya, Cak Jum, dikenalkan sama teman-teman, nama farmnya apa, terus alamatnya di mana, nanti sekalian nama nomor HP kalau teman-teman misalkan mau cari materi atau main-main ke kandang ataupun ngopi, biar teman-teman nggak kesasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jumari, nama farm Jaguar Farm, tempat Lumajang, desanya Randuagung, kecamatan Randuagung. Kalau desanya Gedang Mas, kecamatan Randuagung, Lumajang. Nomor HP aja. Nomor HP 082302466599. Nah, itu ya, sudah profil daripada Cak Jum Mari ya. Oke, Cak Jum, untuk kita mau tanya-tanya ini seputar kandang dengan profil kandangnya dulu. Nah, untuk kandang Jaguar Farm ini awal berdirinya gimana Cak Jum? Kalau menurut dari awal ya Mas ya, itu memang perlu sangat perlu perjuangan Mas. Dulu saya itu untuk mendirikan kandang Jaguar Farm ini penuh perjuangan Mas. Kalau teman-teman tidak percaya ya tidak apa-apa, tapi itulah yang terjadi sama saya. Kenyataannya. Saya dengan modal 3 juta dulu Mas. Modal 3 juta saya beli kambing ya istilahnya Jawa Randu. Setelah itu saya lihat-lihat kambing bagus. Waktu itu saya punya keinginan merawat kambing bagus yang dinamakan PE ras Kaligesing itu. Setelah itu waktu itu masih ada almarhum Mas Yanto dulu. Itu saya tukar kambing saya itu nggak salah itu 1 pickup. Saya tukar dengan Jaguar itu Mas. Kira-kira kisaran berapa ekor ya? Kalau dulu uang dulu dikuruskan tuh 15 juta, tapi dulu loh Mas. Iya, kalau mungkin kalau sekarang bisa di atas itu kan ya. Iya. Kalau kita lihat kurs dari sekarang ya. Iya. Terus kenapa yang membuat Samen tertarik dengan kambing etawa ini? Kenapa kok nggak ke kambing-kambing lain? Kan ada kambing perah, kambing pedaging, itu kenapa? Saya itu melihat kambing PE itu termotivasi, itu banyak tantangan Mas. Masalahnya kalau kambing seni itu enggak ada, kambing seni itu setelah kayak gini berhenti, enggak ada. Pasti itu ada inovasi baru. Yang ini kurang bagus, nanti ada yang bagusan lagi. Jadi lebih menantang. Makanya saya terjun langsung ke PE ras Kaligesing. Dulunya saya pernah, Senduro pun pernah. Tapi sebelum Kaligesing? Sebelum Kaligesing itu saya pernah Senduro itu pernah. Waktu itu saya punya, waktu itu ada yang juara waktu calon pejantan di Lumajang, juara 1 waktu itu. Kalau tidak salah coba dicek di itu ada dari Randuagung, itu punya saya. Nah, ya, jadi kita mengambil yang cerita yang awal tadi. Jadi
uang 15 kambir yang sebanyak itu, kurang lebih satu pickup itu dengan nominal uang 15 juta sampean tukarkan satu kambing. Satu kambing. Apa yang mendasari sampean? Kan kalau kita lihat kan gak adil lah ya. Wong 15 dijoli siji kan gak adil. Iya. Itu ya sempat cerita itu lah Mas. Dulu ada teman saya 2 waktu Mas Yanto almarhum tuh mengantarkan kambing itu. Saya tuh kayaknya kena tipu gitu. Ya harus kalau kamu udah berani saya yang mukul gitu. Oh, dikirain sampean itu ditipu iya. sama almarhum Mas Yanto itu. Sudah, itu memang kemauan saya. Memang sadar dalam iya. keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Saya kening saya sampai dipegang sama teman saya. Kamu gila apa gimana ya? Enggak gila, saya sadar. Memang niat saya itu. Terus itu berapa bulan di sini, terus saya ngawinkan 1 induk, keluarlah anak 2. Dulu saya namakan Nakula sama Sadewa, Mas. Oke, sebentar ya. Jadi yang 15 ekor itu yang Cak Jum tukar dengan 1 ekor dari almarhum Mas Yanto itu jaguar ya Pak Jum? Jaguar. Jadi jaguar yang salah satu kambing fenomenal teman-teman ya. Yang hari ini anak langsung SG ya? Iya. Anaknya Sawung Galih ya. Mungkin masih ada fotonya ya Jum? Di sampean? Foto jaguar? Insya Allah enggak ada sudah. Oke. Nanti mungkin kalau ada kita cari ya, nanti kita pasang di video. Jadi jaguar itu anak SG yang hari ini mungkin sudah banyak ngeluarin kambing-kambing kontes keturunannya, kambing-kambing juaranya. Jadi itu yang ditukarkan oleh Cak Jum. Mungkin ketika itu Cak Jum ngerti enggak dengan keranda itu ketika itu? Kalau pas zaman itu loh. Kalau zaman itu enggak ada, Mas. Ini keranda itu enggak mikir tuh. Pokoknya pandangan saya kambing itu sudah besar, bagus. Turunnya ini dulu sama Mas Yanto. Biar wis. Inilah coba, ini bagus ini. Akhirnya saya mau. Ya wis. Kalau melihat kambing itu di daerah sini kan istilahnya waktu itu kan enggak ada. Masih awam ya. Mungkin 1, 2, 3 orang saja mungkin yang pelihara ya Jum ya. Jadi kandangnya sampean yang isinya tadinya 15 ekor jadi masih citok ngono. Enggak, waktu itu ada. Waktu itu saya punya sekitar 25 ekor. Jawa Randu. Iya. Ya bukan Jawa Randu sih sebetulnya, itu ya ada yang bagus tapi kurang bagus. Dengan membenahi sedikit-sedikit gitu. Nah, akhirnya si jaguar itu sampean boyong ke sini langsung sampean kawinkan dengan 2 induk. Itu 1 induk. 1 induk. Ingat saya dulu waktu itu induk itu dengan harga 3.200.000 Mas. Nah, waktu itu keluarlah anak 2 laki-laki Mas. Saya kasih nama Nakula sama Sadewa. Lah yang kalau sudah di kontes itu dulu namanya yang sempat mencuat juga namanya Bison Mas. Dulu. Anak jaguar. Lahir di sini. Lahir di sini. Tuh. yang jadi juara itu kan. Tapi yang enggak ada yang termasuk yang katanya orang itu yang sekarang ada mungkin ada yang itu Simba itu dulu ambilnya sama saya 6,5 juta itu Mas Simba. Iya. Jadi kambing legenda juga itu termasuk. Iya. Itu anak jaguar langsung. Jaguar langsung. Lahir di sini. Tuh. Kalau kayak Junior Black itu ya juga lahiran sini. Anak jaguar juga. Jaguar juga. Berarti jaguar itu memang terakhir di sini ya Jum ya. Iya. Jadi jaguar sampai meninggal di sini. Nah, sampean bawa jaguar itu dari Abah Safi ya? Dari Mas Yanto ya? Mas Yanto dari Abah Safi. Mas Yanto dari Abah Safi. Jadi kambing itu awalnya dari Blitar ya. Terus dibawa ke Mas Yanto sama Abah Safi dibeli, terus sama Mas Yanto ditawarkan ke sampean atau sampean yang menawar? Bukan, Mas Yanto yang naruh sini. Dulu tuh sempat diambil lagi Mas. Mas Safi itu nyari sama kambing itu, mau ditebus lagi. Tapi Mas Yanto bilangnya sudah jauh, bilangnya gitu. Disembunyiin, dirahasiakan. Tapi lama-lama kelamaan akhirnya dikasih tahu kambing itu sebetulnya ada di sana. Terus mainlah ke sini. Abah Safi. Ya itu akhirnya saya kasih itu anaknya Mas, itu anaknya. Akhirnya banyak jadi yang dibawa lagi sama Mas. Akhirnya sampean dari situ mulai kenal sama Abah Safi ya. Sebelum itu tahu memang. Sudah kenal ya. Sebelum itu tahu. Tapi enggak begitu akrab gitu. Saya kan dulu memang dari Lumajang itu yang merintis kontes itu dulu memang
Saya sering ikut-ikut toh sama Mas Yanto, tapi enggak bawa kambing. Nggak bawa kambing, cuman masih belajar lah, Iya. lihat spek materi gitu ya. Oke itu teman-teman ya. Nah berarti Jaguar itu selama di kandang sini tuh berapa bulan sampai pelihara atau berapa tahun mulai dapat? Kalau Jaguar itu Mas masuk sini 2014. Pertama saya ambil itu ya, Ya. dapat itu 2014, meninggalnya itu 2020 mungkin Mas. berarti 6 tahun di sini. Iya. Berarti termasuk lama ya Cuk? Lama juga. Dulu dapatnya jemoko apa memang sudah dewasa? Sudah poel. Sudah poel ya? Sudah bisa buat ngawin ya? Sudah siap ngawin. Mm-mm. Di sini dapat 2 bulan, waktu itu ada kontes di Jember, di Poltek waktu itu Mas. Saya bawa waktu itu. Pada Jaguar. Padahal Jaguar ini kan kambing yang tidak pernah turun di arena kontes. Iya, itu toh wis juara 4 waktu itu. Pertama kali sama Iya. yang bawa ya. Iya. Waktu itu masih rame-ramenya, kalau teman-teman tahu, saudara-saudara Blitar, dulu timnya itu Beko Community. Rame-ramenya itu dulu. Saya itu bawa itu. Anaknya juga saya bawa waktu itu. Anaknya Jaguar Iya. itu. Tapi enggak masuk anaknya. Tapi yang mau beli banyak. Yang mau beli anaknya itu banyak. Kenapa? Tidak masalah ya. Jadi tidak juara, tapi saya ngarepi akeh kan. Iya. Mungkin karena paham dengan genetik atau yang lainnya. Ya, Mas. tapi ya itu besarnya memang jadi juara memang. Besarnya. Itu. Besarnya jadi juara. Jadi juara. Itu anak pertama. Iya. Di Nakula itu anak pertama. Nakula Sadewa ya. Iya, Nakula Sadewa itu anak pertama. Anak. Kalau di perkontesan tuh besarnya itu namanya Bison. Bison. Waktu itu juara 1 Jombang, terus Tulungagung. Terus kambing itu kemana? Anak Jaguar pertama kali yang ada di kandang? Atau udah keluar dari kandang diboyong orang? Iya, pertama kan anak itu. Sebetulnya tidak saya jual dulu Mas. Saya tidak punya sepeda waktu itu. Angan-angan saya ingin punya sepeda laki, maksudnya kayak GL gitu. Akhirnya Mas Yanto kesini bawa Mega Pro. Kambing dari kontes itu tidak dibawa, tidak diantar ke sini. Malamnya Mas Yanto yang bisa sepeda ke sini. Sudah kambingnya kamu taruh di rumah ini, sini sepedanya ambil kamu. Waktu itu Mega Pro Mas Primus. Saya masih tidak mau. Akhirnya dikasih induk satu. Ditambahi. Iya, tambah induk 1 kepala merah. Akhirnya sudah saya kasih. Barter lah. Iya, barter. Barter tanpa ada sepertujuan. Main di balik layar. Iya, main di balik layar. Oh, berarti sempat anak Jaguar itu pernah dibawa Mas Yanto sendiri ke arena kontes. Waktu itu belum, maksudnya itu Mas Yanto ingin ke anaknya Jaguar itu, tapi kalau dengan uang, berupa uang, saya jelas tidak mau. Masalah masih di awal-awalnya Mas, orang kan masih seneng-senengnya. Iya. Tapi Mas Yanto tahu kalau saya itu lagi butuh motor. Lagi pingin motor yang akhirnya dia bawa motor ke sini. Akhirnya ya saya saya enggak punya sepeda, saya kasih. Pertama kali itu ya, hasil dari peranakan si Jaguar ya, aman ya. Jadi hitungannya ya wis ngerasane lah dari awal ya, nikmatnya daripada si Jaguar. Nah, berarti Jaguar itu berarti di sini usia 6 tahun ya. Kalau dari usia awal kira-kira Jaguar itu berusia berapa sampai wafat? Ya kari hitungannya gini, kalau sini kan sudah poel Mas, sudah poel antara 2 pasang lah itu. Sekitar 2 tahunan ya. Iya, waktu itu saya kontes sudah kelas B Mas waktu itu. Terus? Jadi kalau dari kecil sampai kelas B kan minimal itu umurnya lah 2 tahun lah. 2 tahun, 2,5-an itulah. Tapi kondisi kambing Jaguar itu ketika sampean bawa sampean dapat dari Mas Yanto ke sini itu memang kondisinya memang bulunya fantastis atau gimana? Belum. Ya biasa lah Mas, itunya biasa. Tapi perlahan-lahan saya rawat, akhirnya bagus juga. Akhirnya mari juara itu saya enggak mau fokus itu, fokus sama anaknya aja. Breeding ya. Iya. Nah, kan kebanyakan teman-teman yang pemula-pemula ini termasuk mungkin seperti saya yang tidak pernah tahu secara langsung bentuk fisik daripada Jaguar. Bisa saya menceritakan Jaguar ini memiliki kelebihan di apa ya, Jum?
Kalau Jaguar sendiri ya kelebihannya postur mas ya. Tinggi ya. Ya, Ketika itu enggak tinggi, kalau Jaguar enggak tinggi, tapi melebar badannya. kisaran di tinggi badan berapa? Kalau tingginya ya kurang lebihnya lah 1 meter mungkin. Badan besar ya. Terus rewosnya itu belakang mas, hitam, kayak bejo. Model kayak ada hitamnya ya. Ada hitamnya kayak gitu. Makanya kalau dulu saya itu kenapa saya masih inspirasi kalau Jaguar itu memang kekalahannya dulu waktu ini memang kepala. Kekurangannya kepala. Kalau di telinga sudah bagus. Sama pola warna mungkin yang kurang ya. Makanya saya punya keinginan menciptakan gimana anaknya Jaguar sekiranya kepalanya gini. Akhirnya saya bisa jadi keluarlah Mayang Sari yang dulu dibeli ke Janis. 100 juta itulah baru keluar. Berarti Mayang itu asli real anak Jaguar. Asli real anak Jaguar. Dari indukan apa ya, Jum? Itu induknya itu dari Mas Yanto waktu itu. Induk itu gini mas, induk itu masalah sebenarnya. Masalahnya itu enggak mau bunting. Kambingnya tuh kepalanya bagus tapi telinganya pendek, enggak panjang. Akhirnya saya punya minat, biar mas tak beli saya dengan harga waktu itu 3.200.000. Akhirnya saya taruh di sini, dapat 2 hari birahi. Saman kawin ini. Saya kawinkan, keluarlah Mayang itu. 1. Terus adiknya itu jantan mas, bagus mas waktu itu. Tapi ya bukan rezeki saya, mungkin kena kejam waktu itu. Masih kecil ya. Iya. Jadi Mayang. Jadi itu penjualan pertama dari anak Jaguar yang terjual fantastis. Iya. Mayang itu ya. Iya. 100 ya. Dibeli oleh Abah nih Alfianova mungkin ya. Kalau beliau melihat di sini ya. Ini kita ngomongin sejarah ya. Ngomongin sejarah Jaguar. Nah, berarti si Jaguar itu di sini berarti kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, boleh diceritakan Cak Jum, awal kepergian Jaguar ini karena apa? Jadi biar tidak timbul penasarannya teman-teman ini kan, teman-teman kan masih banyak yang sangat seneng keranda Jaguar ini. Iya. Karena walaupun kambingnya sudah nggak ada, namanya kok cek melekat kan. Nah, bisa diceritakan itu kenapa Cak Jum kok awalnya Jaguar itu enggak ada, itu kenapa? Sakit atau gimana? Kalau adanya itu makin sakit mas, waktu itu sakit. Iya. Waktu itu perkiraan 1 bulan mas. Tapi ya kalau selama saya pemelihara kambing ya enggak pernah melihat penyakit yang kayak dirasakan Jaguar. Jaguar itu kencing darah mas. Kencing darah. Itu pun saya panggilkan dokter, terus obat itu. Terus pokoknya sudah saya usahakan. Katanya kalau bilang ya dulu kalau istilahnya kalau kena bulu, kemaluannya itu, makanya bukan. Saya mencek di kemaluannya itu enggak ada. Tapi ya itu terus lama kelamaan itu pokoknya kencingnya itu darah sama nama. Diagnosis daripada dokter hewan itu katanya kalau dokter hewan ada infeksi saluran kencing. Waktu itu sempat teman-teman saya enggak, kalau saya itu kambing ini dia gimana tetap harus meninggal di sini. Waktu itu kalau nggak salah saya waktu kontes itu mas, justru saya ngebel cepat pulang wis, Jaguar enggak ada. Berarti pas sampean kondisi Jaguar enggak ada, sama enggak ada di kandang? Enggak ada. Pas lagi ngadiri kontes. Iya, waktu kontes. Akhirnya langsung balik, langsung pulang. Iya. Waktu itu orang 4 kan salah. Berat, enggak mampu. Ya kondisinya itu enggak kurus-kurus gitu makan. Tapi makan enak Mas Yan? Enak. Nah itu kan waktu saya berangkat kontes itu teman saya yang suruh jaga di sini. Tolong kambingin kasih makan ya. Nah, terus waktu meninggal itu saya bilang, udah tadi mana nih Pak Jum? Saya combor juga makan. Tapi ya mungkin paling takdir ya. Takdir. Nah jadi dari situlah. Tapi ketika dari situlah mungkin
waktu yang diberikan oleh sang pencipta kepada kambing legenda Jaguar itu mungkin semono ya Jum kan. Waktu itu Jaguar meninggal itu mah ya. Induan empat ekor itu semua bunting tua lah itu. Ya termasuk ya keluarlah Mayang. Mayang itu keluar tuh Jaguar sudah datang. Oh, gitu. Berarti sama ditinggali 4 indukan yang ya termasuk Samudra itu yang itu, terus Mayor ya. Itu Samudra dulu yang di kandang itu. Itu. Yang dari Pak Di Slamet itu. Bukan, yang dulu ada di sana itu loh Mas. Itu Samudra, terus Mayor sama Mayang itu Mas. Jadi yang asli anaknya kan itu, jadi saya buat penerus sudah. Jadi yang asli anak Jaguar yang peninggalan Jaguar sebelum meninggal itu 3 Mas Jan. Iya. Samudra, Mayang, sama Mayor. Iya, yang di sini. Yang di sini. Cuma kalau induknya ada sebetulnya, tapi tidak pernah saya bawa kontes. Induknya anak Jaguar sekarang pun ada, hanya tinggal 1 hitam ada di sini masih. Yang pernah dikawinkan sama Jaguar? Bukan, asli anaknya ada. Anaknya Jaguar. Oh, iya. Peninggalan Jaguar. Masih ada 1. Oh, indukan peninggalan Jaguar. Jadi yang masih nyel anak Jaguar di kandang tersisa 1 itu tok. Iya, yang lainnya itu istilahnya apa ya? Cucu sudah. Cucu ya. Kayak pejantan ini kan cucu sudah. Karena saya tidak mau menghilangkan kerandanya. Iya, karena kalau dihilangkan karena nama Jaguar itulah yang angkat derajat sampean kan gitu. Sehingga jenenge sampean di luar kandang di arena perkontesan yang termasuk Jaguar kan. Iya. Sampai kandangnya pun dinamai Jaguar Farm untuk tetap mengenang jasanya si kambing keranda itu. Oh, berarti Jaguar itu sakit yang belum diketahui penyebab penyakitnya apa kan gitu ya Jum ya. Oh, masih menjadi tanda tanya. Bahkan sampai sekarang Cak Jum belum pernah nemu itu sampai detik ini. Belum. Waktu itu Mas, setelah Jaguar sakit ya, ada anaknya saya kasih nama itu Bima aja. Waktu itu kontes mau lawannya ya Pluto itu setara dengan itu. Iya. Nah, Pluto waktu itu kalau di daerah sana siapa itu ya? Pokoknya kambing itu 5 kalau dari sini 5 Pluto sama apa itu lah. Itu pun juga gitu Mas. Tapi enggak sampai mati kalau itu Mas. Sembuh. Itunya sembuh, tapi kemaluannya enggak bisa keluar. Oh, tapi kencing darah juga. Waktu itu iya. Terus saya coba katanya suruh alternatif gitu kata teman-teman saya. Akhirnya saya usahakan. Akhirnya bisa sembuh. Tapi tidak bisa ngawin. Jadi kelemahannya di situ ya. Tidak bisa ngawin. Kelemahannya di situ. Akhirnya saya jual ke kambing besaran itu Mas. Waktu itu masih laku 12 juta. Dijual jumboan ya? Ya, jumboan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kondisi Jaguar dulu itu memang mengembuskan nafas terakhirnya itu memang dalam kondisi sakit, di mana penyakit itu tidak ini orang tahu nemoni lah bacanya ngono. Katanya dari si dokter hewan itu infeksi saluran kemih atau kencing ya. Nah, untuk Cak Jum sendiri sekarang kalau di kandang ini populasi ada berapa ekor saja? Perkiraan sekarang ada 55 lah. 55 ekor. Dan masih tetap menggunakan keranda Jaguar sebagai pencetak kambingnya. Kalau pencetaknya tetap memakai keranda Jaguar. Yang satu ada istilahnya ya silangan. Anaknya Jaga Suara saya silangkan dengan anak Jaguar. Jadilah itu yang saudaranya ada di Mas Sapi Satrio Wibowo. Itu saudaranya itu yang saya sekarang buat jantan. Oh dulu Satrio Wibowo itu lahir 2? Iya. Jantan semua? Jantan semua. Dibeli Mas Sapi waktu itu kelas D. Waktu itu. Jadi Satrio Wibowo itu yang pernah bertarung sengit bersama Pringgondani di kelas C sama kelas B itu lahir di sini teman-teman. Dan itu real anak Jaguar ya? Cucu ya. Dari pejantan
Dari pejantannya itu Sam waktu itu, Samudra. Samudra. Iya. Ya, Samudra itu anak jaguar. Oh, Samudra itu anak jaguar, itu cucu ya. Jadi sekarang yang tersisa di kandang Cak Jum ini pejantan yang asli genetik jaguar tersisa berapa ya Jum? Ya termasuk Dewa sama Darman itu. Ya sebetulnya darahnya kalau diurut dari atas semuanya ada sebetulnya. Ada jaguar ya? Iya. Kan, Tapi yang satu dari induk, dari anu gitu. oh, sama silang-silang kan? Iya, saya silangkan. Nah, terus ini Cak Jum, saya mau tanya, tapi ini agak berbeda daripada topik. Nah, dalam sekarang kan kondisi peternakan ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja, bisa juga dikatakan baik-baik saja. Nah, artinya begini ya Jum. Sekarang kan banyak ini jenis-jenis ras-ras kambing baru ya yang keluar ya, termasuk di negara Indonesia ini kan. Banyak ras-ras baru yang masuk ke negara kita. Nah, cara agar kita ini mampu bersaing dengan kambing-kambing daripada kambing-kambing import ini seperti apa ya Jum, yang harus kita persiapkan gitu loh. Nah, kalau kita hanya ngomongin breeding tanpa adanya sebuah strategi persiapan, ya bisa-bisa ya ras yang asli Indonesia bisa tergeser dengan kualitas daripada kambing-kambing import. Pertanyaannya sama itu sama Pak Bak, Mas. Pak Bak dulu waktu ambil Mr. Hoki ke sini, sharing sama saya. Pak Bak Arjo City. Ya. Itu bilang gimana Pak Jum, sekarang itu banyak kambing luar ya, termasuk doper. Terus ya, termasuk ya saya bilangnya simpel aja. Saya bilang simpel aja. Gini Pak Bak, masalah kayak gitu kalau di kambing kita ya cara utama itu kita harus memperbaiki kualitas kambing PE. Gimana supaya masyarakat itu cenderung lebih suka itu dengan kambing PE. Dengan kambing PE. Satu contoh lah Mas. Kalau dulu zaman saya, asalkan kambing besar, nggak ada bulu brewul, nggak ada kepala itu, pokoknya itu besar lemu. Nah. Iya. Tapi sekarang itu inovasinya termasuk peternak-peternak teman-teman semua itu sudah bagus Mas. Sekarang sudah bisa mengeluarkan kepala kayak gini, kuping, ekor tegak. Itu yang kesulitannya ada di kambing PE Mas. Itu. Makanya kalau disamakan dengan kambing istilahnya kambing impor, untuk kontennya tidak bisa Mas. Masalahnya apa ya? Dari tingkat kesulitannya saja sudah berbeda. Lebih dari kalau kita ya cukuplah ngomong doper dulu ya. Kalau doper itu kalau kita buat parameter tidak bisa Mas. Lihatnya ya. Pokoknya kalau doper itu yang jelas kepalanya hitam ya, kepalanya kayak gitu ya. Kalau kuping ya kupingnya kayak gitu kan ya, benar. Tapi yang jadi patokan besar. Iya, penting besar. Itu besar. Kalau sudah kita cenderung sama itu Mas. Kalau besar itu kan istilahnya yang enggak mudah kalau saya hitungan saya gitulah. Tapi kalau untuk menciptakan kambing seni Mas, dengan 12 parameter Mas. Saya pun menciptakan dulu dari jaguar kepala yang condong, yang gini, menciptakan bisa keluar kayak mayang beberapa tahun Mas. Sama analisanya itu. Makanya kalau untuk teman-teman semuanya, kalau orang ternak itu enggak ada yang pintar Mas. Enggak ada. Berarti tidak ada senior dari junior. Enggak ada. Podo berarti. Iya. Masalahnya apa? Sekarang ini sudah media sudah canggih. Cara-cara itu sudah banyak orang yang nge-share ya. Nge-share caranya kayak gini. Tapi satu kuncinya sederhana Mas. Yang di atas Mas. Kalau yang di atas berkehendak lain cerita itu juga. Tapi kita harus tetap menggunakan jalur yang ada Mas. Ya kalau sistem yang benar lah. Iya, kalau dulu katanya almarhum, kalau negro nggak mungkin keluar Cina gitu loh. Oh iya. Makanya kita jangan keluar dari galur. Maksudnya galur dari keranda lah. Kita kalau mau nyiptakan istilahnya, kita mau bikin kambing yang tulangnya bagus. Kita cari tulangnya itu kambing mana yang tulangnya besar-besar, kita cari. Kepala yang ekstrim mana, kita cari. Jadi kita tuh harus menyilangkan. Nah, sedangkan menyilangkan tuh enggak sekali jadi Mas. Itulah kesulitannya Mas. Makanya kalau saya cenderung anak-anak belajar gitu, saya bilang kalau
kambing itu nggak ada senior, nggak ada junior. Memang kalau untuk perawatan itu ada tingkatannya lah, gitu. Tapi untuk hasil mas, itu yang kuasa yang menentukan mas. Nggak bisa. Walaupun pemula kalau memang sudah diberi rezeki sama yang masak bisa keluar bagus mas. Jadi yang harus dipersiapkan untuk mampu bersaing bersama dengan kambing-kambing impor, ya intinya harus punya kualitas. Kualitas dulu. Jadi bukan hanya kuantitas banyaknya toh, tapi kualitas ya. Kualitas. Karena kambing yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu kan gak mungkin kambing yang tidak berkualitas, tetap yang berkualitas. Jadi ini jawaban daripada Cak Jum. Jadi banyak teman-teman ini yang hari ini bingung Cak Jum beternak, awalnya dari kambing seni, berseni kok pindah mana denger dorper pindah nang dorper, kok ngerti tekstil pindah nang tekstil. Jadi nggak punya kefokusan mau mengembangkan ras apa kan itu kan. Terus untuk menurut yang saya analisa sekarang, ya, mungkin di sini tuh kalau doper masuk doper ke sini tuh masih 1-2 lah kalau di sini, di daerah 5 jam. Karena kalau menurut pribadi saya mah ya, populasinya Jombang kayak doper itu cepat. Sedangkan dengan budget harga sekian, kita populasi yang terlalu banyak. Kalau menurut saya ya gimana ya, untuk pemasarannya itu kalau saya dah istilahnya saya barat. Jadi saman tetap di kambing PR ya. Ya saya bilang sini bukannya saya menjelek-jelekan. Enggak. Mungkin karena memang Cak Jum memiliki skillnya di bidang PE kan. Ya gitu. Jadi kalau teman-teman ya setelah ada jawaban dari Cak Jum, teman-teman mau mengembangkan kambing dengan ras apa ya itu terserah pilihan teman-teman. Karena ini jawaban langsung daripada Cak Jum langsung begitulah teman-teman. Itu ya saya terus terang kalau semua untuk semua peternak Indonesia lah. Itu kalau kita sudah mau bisa menciptakan kambing yang kita kelola, yang kita breeding dengan silang gini-gini terus keluar jadi juara, itu apa ya mas, sebuah kebanggaan tersendiri lah. Nggak bisa diukur dengan uang sebetulnya. Makanya kalau saya ya kalau kontes ya tetap keluar, tapi saya utamakan untuk sekarang itu saya mencetak untuk mencetak produk-produk ya. Jadi Samen memang jarang ke kontesan, tapi para pemain itu rata-rata belanja ke sini dibawa ke kontesan. Iya, makanya kalau anak didik saya, kalau kamu mau belajar, jangan di rumah saja. Walaupun kambing kamu nggak begitu, keluar, lihat di arena itu kambing kayak mana yang bisa menjadi juara. Gitu. Itu kamu pelajari. Nanti kalau kamu sudah tahu model kayak gitu caranya, baru belajar sama saya. Saya kasih tahu. Ya satu contoh ya ilmunya kayak kita harus ambil keranda yang benar. Gitu. Terus indukan yang benar. Tapi kalau masalah hasil ya jangan saya nggak bisa menentukan. Gitu. Ya, terkadang kan banyak juga orang-orang yang berambisi saja metuku wedhus sapi, ya pejantan api larang, indukan api larang, ya dikawinke, dilepot hasilnya gak sesuai harapan. Banyak juga. Banyak begitu. Apakah Cak Jum juga mengalami hal yang seperti itu? Wedhus larang dengan indukan larang dikawinkan malah keluar anak yang tidak sesuai harapan. Kalau saya alhamdulillah belum pernah mas. Alhamdulillah belum pernah. Tapi teman saya ada. Waktu itu beli kambing dengan indukan harga 15 juta. Nah itu sudah dikawinkan dengan pejantannya waktu ada almarhum. Keluarnya itu kambingnya itu kupingnya itu sepilan gini. Itu pun tidak lebar segini. Nah itu yang mau jadi pertanyaan. Makanya mas kalau gitu saya kembalikan lagi. Ini untuk Pak Yarmanto, sebetulnya saya minta maaf ya. Dulu Pak Yarmanto sempat tanya saya, kenapa Balowo itu keluarnya anaknya merah? Merah terus kan ya? Kenapa? Induknya Balowo itu merah. Berarti ada darah genetiknya yang melekat dari induk. Nah, anaknya induknya itu merah.
Termasuk Jala Sutra itu ya? Iya. Kenapa Jala Sutra kelemahannya kada kuping sama? Betul, pendek kupingnya. Karena induknya tidak begitu bagus. Betul. Tapi waktu itu keluar Balowo itu ya, Balowo itu banyak Bu, apa larinya ke anaknya Jaguar itu. Anak Jaguar itu dulu ada Pak Trisno waktu itu. Untuk sementara itu kambing itu yang menciptakan bulu paling fenomenal yang punya Pak Trisno. Tapi sudah diambil sama Pak Sapi sama Mas Yanto. Dibawa pulang ke Blitar. Nggak tahu sama Pak Sapi taruh di mana, nggak tahu lah. Kambingnya namanya? Waktu itu nggak kontes, nggak kontes kan? Udah ada nama berarti ya? Tapi anaknya bisa dipertanggungjawabkan, Mas. Banyak yang keluar dari anak kontes. Iya. Berarti bulunya lebih bagus daripada Jala Sutra? Bagusan itu malah dulu. Ya, anak Balowo itu. Kalau masih mudanya lah, istilahnya itu bulunya bagus. Jala Sutra gitu. Berarti Balowo itu real anak Jaguar ya? Putu. Cucu ya? Dari bapak? Bapaknya itu nggak ada nama, Mas. Nggak ada nama. Ya itu ya, jadi teman-teman ya. Jadi mungkin nanti kita juga bisa main-main ya ke kandangnya Pak Yatmanto di dekat sini juga ya. Di daerah Ranuwurung ya. Itu. Oke teman-teman, karena ini udah hujan dan waktu juga sudah kurang lebih kita sudah hampir 30 menit menemani teman-teman ngobrol bersama Cak Jum tentang menelusuri keranda kambing legenda Jaguar, dan sudah dijawab langsung oleh beliau yang sudah merawat Jaguar ya, sampai dia mengembuskan nafas terakhir di kandang ini ya, sudah dijawab semuanya oleh Cak Jum ya. Jaguar itu di sini usianya 6 tahun dan sudah banyak mengeluarkan kambing-kambing suara. Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalkan menginginkan anakan-anakan atau keturunan-keturunan real Jaguar, orang mung jare ya iki anak Jaguar, kok di teman-teman ragu, teman-teman bisa langsung kontak Cak Jum. Di sini masih banyak keturunan-keturunan, khususnya cucu-cucu ya Jum ya, cucu dan buyut-buyut daripada real anak Jaguar, karena Cak Jum tidak menghilangkan keranda Jaguar, karena dia masih tetap terus mengembangkan keranda Jaguar ya, sampai kapan ya nggak tahu itu, karena Jaguar membawa sebuah hoki ya, bisa dikatakan ya, keberuntungan di dalam kehidupannya Cak Jum ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nanti insya Allah kalau nanti kita terang, kita akan jalan-jalan melihat beberapa materi, semoga aja segera terang. Hujan nanti kita akan melihat beberapa materi-materi di kandangnya Cak Jum. Jangan lupa di subscribe channelnya, like, comment, and share. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.